Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu Lilis Susanti. Di video kali ini saya akan membahas terkait materi, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Yang akan kita bahas adalah terkait pencatatan transaksi menggunakan metode fisik atau periodik untuk pencatatan persediaannya. Yang pertama yang kita bahas adalah terkait pencatatan di dalam pembelian tunai. Pada contoh berikut ini, PT Bahagia membeli barang dagang secara tunai untuk menambah persediaan barang di gudang sebesar 9 juta. Dari transaksi ini, pembelian tunai ini yang dilakukan oleh PT Bahagia, maka PT Bahagia akan membuat jurnal, yaitu di debitnya adalah pembelian, kreditnya adalah kas sebesar 9 juta. Karena menggunakan metode periodik atau fisik. Contoh berikutnya adalah terkait pembelian kredit. Contohnya sebagai berikut. Di sini disebutkan PT Bahagia membeli barang dagang untuk menambah persediaan barang di gudang sebesar 8 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jadi kalau ada syarat pembayaran, artinya ini adalah pembelian secara kredit. Dari transaksi ini, maka kita akan mencatat di dalam jurnalnya adalah di debit adalah akun pembelian dan kreditnya adalah hutang dagang. Nilainya adalah 8 juta. Ini adalah contoh untuk pencatatan pembelian secara kredit menggunakan metode fisik atau periodik. Kita lanjut lagi contoh transaksi berikutnya. Contoh berikutnya adalah terkait pengembalian barang yang telah dibeli secara tunai. Contohnya begini, PT Bahagia mengembalikan barang dagang yang telah ia beli secara tunai dikarenakan tidak sesuai dengan pesanan. Nah, misalnya tadi di contoh sebelumnya, waktu ada contoh pembelian tunai, kita membeli barang secara tunai 9 juta. Ternyata setelah barangnya datang, barang yang dibeli tadi tidak sesuai dengan pesanan, barang yang dibeli tadi ternyata dikembalikan keseluruhan. Ini contohnya. Maka, jurnal yang dibuat oleh PT Bahagia adalah karena membeli secara tunai, maka returnya adalah debitnya adalah kas. Karena tadi kita beli kasnya udah berkurang, kalau dikembalikan berarti kasnya bertambah. Kreditnya adalah retur pembelian. Nilainya adalah 9 juta. Apabila contoh lainnya misal yang dikembalikan hanya beberapa ratus ribu, ya tinggal dibuat aja jurnalnya sama. Debitnya kas, kreditnya adalah retur pembelian. Jadi bisa keseluruhan dikembalikan atau sebagian saja. Misal barang yang dikembalikan hanya beberapa, ini contohnya tidak sesuai dengan pesanan. Bisa saja pembelian barang dikembalikan karena barang ada yang rusak, berarti yang dikembalikan adalah yang rusak saja. Ini adalah contoh pencatatan menggunakan metode fisik. Kita lanjut lagi contoh untuk pencatatan metode fisik atau periodik. Contoh berikutnya adalah terkait pencatatan untuk penjualan barang secara tunai. Contohnya adalah PT Bahagia menjual barang dagang kepada toko cahaya secara tunai sebesar 2 juta. Untuk pencatatan secara periodik atau fisik, debitnya adalah kas karena menjual barang secara tunai, kasnya bertambah di debit,
dan penjualan bertambah di sebelah kredit. Nilainya adalah 2 juta. Ini adalah contoh pencatatan untuk metode periodik. Contoh berikutnya adalah untuk pencatatan jurnal penjualan barang secara kredit. Contohnya begini. PT Bahagia menjual barang dagang kepada toko makmur sebesar 7 juta dengan syarat 2/15N45. Artinya, ini adalah penjualan secara kredit karena ada syarat pembayarannya ini. 2/15N45. Jurnal yang dibuat adalah debitnya piutang dagang dan kreditnya adalah penjualan. Ini jika terjadi transaksi penjualan secara kredit. Kalau tunai tadi debitnya kas, kalau kredit debitnya adalah piutang dagang. Untuk akun kreditnya sama yaitu penjualan. Kita lanjut lagi untuk contoh pencatatan jurnal untuk metode fisik atau periodik ini. Berikutnya adalah contohnya penerimaan kembali barang yang telah terjual secara tunai. Misalnya, toko cahaya mengembalikan barang yang telah ia beli secara tunai karena tidak sesuai. Misalnya sebesar 500.000. Tadinya toko cahaya ini membeli barang kepada kita, berarti kita telah melakukan penjualan kepada toko cahaya. Ternyata barang yang kita jual setelah diterima di toko cahaya tidak sesuai yang ia pesan, tapi penjualan kita tadinya tunai. Karena tunai tadi, maka barang yang tidak sesuai yang ia pesan, toko cahaya, dikembalikan lagi ke PT kita, PT Bahagia. Maka jurnal yang dicatat PT Bahagia di sini adalah debitnya adalah retur penjualan, kreditnya adalah kas. Nilainya adalah 500.000. Ini contohnya barang yang dikembalikan yang tidak sesuai hanya 500.000 saja. Contoh berikutnya. Ini contohnya adalah penerimaan kembali barang yang telah terjual secara kredit. Kalau tadi kan tunai, ini adalah contohnya kredit. Kita sudah melakukan penjualan secara kredit. Tiba-tiba ada barang yang dikembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan atau ada barang yang rusak. Contohnya, toko makmur mengembalikan barang yang telah ia beli. Berarti kan kita sebagai perusahaan menjual dan toko makmur membeli. Nah, membelinya secara kredit. Ternyata barangnya setelah nyampe tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Diretur sebesar 700.000. Karena pembeliannya secara kredit, maka saat diretur, maka kita akan mengurangi nilai piutang dagangnya. Jadi jurnalnya adalah debitnya retur penjualan, kreditnya adalah piutang dagang. Jadi kita kurangi nilai piutangnya. Jadi kalau misalnya toko makmur membeli barang sebelumnya secara kredit 8 juta nih contohnya. Dikembalikan 700.000, tinggal kita kurangin aja nilai piutang dagang dari toko makmur. Itu contohnya. Kita lanjut lagi ke contoh transaksi menggunakan pencatatan fisik ya atau periodik. Contohnya adalah untuk pencatatan biaya angkut pembelian. Pasti jurnal yang dibuat apabila ada biaya angkut pembelian. Jadi contohnya, adanya pembayaran biaya angkut pembelian yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 200.000. Ini contohnya kalau kita lagi beli barang dagang, ternyata kita dibebankan biaya angkut pembelian, maka jurnal yang kita buat adalah debitnya beban angkut pembelian di sebelah debit, kreditnya adalah kas. Karena kita mengeluarkan biaya angkut, biaya untuk mengangkat barang yang telah kita beli. Ini contohnya.
Contoh berikutnya untuk pencatatan biaya angkut. Ini adalah contoh untuk pencatatan biaya angkut penjualan. Contoh, ini adanya pembayaran biaya angkut penjualan yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 300.000. Misalnya, kita menjual barang kepada customer kita. Ternyata ada biaya angkut yang harus perusahaan tanggung atas penjualan yang telah kita lakukan, tapi biaya angkutnya itu ditanggung oleh kita. Maka jurnalnya adalah beban angkut penjualan di debit, kreditnya adalah kas apabila kita yang membayar biaya angkutnya. Kita lanjut lagi untuk contoh pencatatan terkait metode fisik atau periodik. Ini adalah contoh di mana ini adalah pembayaran utang dagang tanpa potongan. Nah, ini dia. Jadi contohnya begini. Perusahaan melunasi utang dagang kepada pihak lain sebesar 8 juta. Jadi, misal nih kita melakukan pembelian barang secara kredit. Nah, kita melunasi hutang dagangnya. Maka, jurnalnya adalah utang dagang di debit, kreditnya adalah kas. Ini apabila tanpa ada potongan. Nah, bagaimana kalau ada potongan? Kita lihat contoh berikutnya. Ini dia contohnya. Jadi kalau kita beli barang, terus kita lunasi, ternyata masih ada potongan. Misalnya potongan pembelian, baik itu diskon ya. Ya, kita lihat contohnya di sini. Contohnya adalah PT Bahagia melunasi utang dagang kepada pihak lain sebesar 8 juta dengan potongan 800.000. Ini potongannya sudah disebutkan angkanya 800.000. Bisa aja contohnya bisa dengan potongan sesuai dengan termin pembayarannya misalnya. Yang tadinya terminnya 2/10/30 atau 2/15/45 dan lainnya. Kalau contohnya seperti ini sudah disebutkan potongan 800.000, maka jurnal yang kita buat adalah di debit utang dagang karena mengurangi nilai utang dagang sebesar 8 juta. Kreditnya adalah kas sebesar 7.200.000 dan ada namanya akun potongan pembelian 800.000. Jadi, potongan pembelian ini adalah mengurangi nilai uang yang kita keluarkan saat membayar hutang dagang. Ini jika ada potongan pembelian. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini adalah apabila penerimaan pelunasan piutang dagang tanpa potongan. Contohnya begini. PT Bahagia menerima pelunasan dari pelanggannya Toko Makmur sebesar 6.300.000. Nah, ini menerima pelunasan. Jadi tidak ada potongan ataupun diskonnya, tidak ada potongan diskon ya. Maka, jurnal yang kita catat karena menerima pelunasan piutang di debitnya adalah kas. Pastinya menerima pelunasan berupa uang, uangnya adalah kas di debit dan piutang dagang di kredit karena piutangnya berkurang. Berarti piutang dari Toko Makmur sudah berkurang sebesar 6.300.000. Ini adalah contoh untuk penerimaan pelunasan piutang dagang tanpa potongan. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Di sini saya buatkan contoh adalah penerimaan pelunasan piutang dagang dengan potongan. Tadi kan nggak ada potongannya ya. Sekarang kita berikan potongan penjualan atau diskon penjualan. Contohnya, PT Bahagia menerima pelunasan dari pelanggannya Toko Makmur sebesar 6.300.000 dengan potongan penjualan sebesar 126.000. Jadi dengan potongan ini
akan mengurangi nilai kas yang diterima oleh PT Bahagia. Maka, jurnal yang dibuat oleh PT Bahagia ini adalah debitnya adalah kas sebesar piutang dikurangi dengan potongan. Lalu potongan penjualan adalah 126.000, angka yang ini. Lalu piutang dagangnya berkurang sebesar 6.300.000. Demikian video saya kali ini terkait contoh transaksi yang berkaitan dengan pencatatan untuk metode fisik atau periodik di dalam contoh soal perusahaan dagang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.